Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ibadah Allah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan jihad yang sebenar-benarnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di mimbar yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, saya selaku khatib berwasiat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kaum muslimin, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan semoga Allah iltijamkan diri kita, setiakan diri kita di dalam agama Islam dalam rangka menggapai ridhonya, mengumpulkan pahala-pahalanya, dan semoga kita matinya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang haji hati. Hadirin rahimakumullah, salah satu ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang adalah haji. Padahal kalau kita tanyakan kepada setiap orang muslim yang bertakwa, tentunya mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi banyak kendala-kendala atau istitoah yang senantiasa mereka tidak bisa menunaikan ibadah yang sangat prestisius tersebut. Bahkan miliaran umat Islam mereka mendambakan untuk menunaikannya. Akan tetapi istitoah, kendala yang pertama, finansial. Bahkan daftar tunggu yang sangat panjang, bahkan puluhan tahun. Bahkan negeri jiran pun Malaysia sampai 45 tahun. Anak yang baru lahir pun langsung daftar haji. Oleh sebab itu istitoah yang lainnya adalah faktor kesehatan. Karena ibadah haji adalah ibadah fi'liyah yang sangat luar biasa, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang istitoah berikutnya adalah keilmuan serta spiritual yang kuat. Hadirin rahimakumullah, namun benarkah peluang mendapatkan pahala haji tertutup rapat bagi orang-orang yang ekonomi rendah dan orang-orang yang sakit? Bukankah rahmat Allah itu sangat luas? Ketahuilah, wahai jamaah sekalian, semua orang berpeluang untuk memperoleh pahala haji walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci. Bahkan bisa saja pahala yang didapatkan olehnya lebih besar dibanding orang yang berangkat ke Baitullah. Ada sebuah kisah yang dikutip di dalam kitab Latiful Ma'arif kalangan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Ada seorang hamba, beliau adalah jemaah haji. Ketika itu di Arafah, beliau bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dikutip dalam kitab Latiful Ma'arif itu, ada seorang yang datang berkata kepadanya, ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa sekian banyak jemaah haji yang melaksanakan pada musim ini semuanya ditolak kecuali si fulan yang diterima, namanya disebut. Lalu tak kala orang tersebut bangun dari tidurnya mencari si fulan yang disebut dalam mimpinya, dan ternyata si fulan tersebut tidak menunaikan ibadah haji
karena terkendala suatu hal. Hadirin rahimakumullah, maka dengan tekad yang kuat dan ketulusan hatilah yang membuat dia berhak memperoleh keistimewaan tersebut dan tidak berhaji dengan fisiknya, tetapi dia berhaji dengan hati. Berikut penjabarannya. Yang pertama yaitu faktor niat yang tulus. Banyak orang yang belum memahami betapa ketulusan memiliki efek yang dahsyat dalam menghasilkan pahala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sepulang kaum muslimin dari perang Tabuk, saat mendekati kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal bil madinati aqwaman masirtum masiran wala tatabtum wadi'an illa kanu ma'akum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam kota Madinah yang akan kalian masuki sebentar lagi ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana kalian dapatkan, wahai pasukan perangku. Padahal orang-orang yang ada di Madinah itu mereka tidak mengarungi lembah, tidak melakukan perjalanan seperti kalian lakukan. Lalu para sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah lahum bil Madinah." Para sahabat memastikan, bukankah mereka di Madinah wahai Rasulullah? Tidak, berangkat berperang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahum bil Madinah habasahum bil udhr." Betul, mereka berada di Madinah tapi tidak berangkat jihadnya mereka karena ada halangan. Hadis riwayat Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya ingin berangkat berjihad, bahkan sangat ingin karena terkendala biaya atau sakit atau karena halangan syar'i lainnya sehingga mereka tidak bisa berangkat. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi mereka saat itu, suasana hati mereka saat itu. "Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilakum qulta la ya'jida ma ahmilakum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan illa yajidu ma yunfikun." Wahai Muhammad, tidak berdosa orang-orang yang beriman tidak ikut berperang karena tidak memiliki kendaraan. Mereka datang memohon kepadamu untuk diikut sertakan berangkat. Engkau menjawab, "Aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut kalian." Maka kemudian mereka kembali sembari bercucuran air mata karena sedih tidak menemukan kendaraan untuk berperang. Surah At-Taubah ayat 92. Jika saat ini kita belum bisa berangkat haji karena satu dan lain hal, maka jangan lupa untuk menanamkan niat dan tekad yang kuat dalam hati bahwa suatu saat nanti jika diizinkan Allah maka akan berangkat. Niat tulus inilah yang bisa menghasilkan pahala besar sebesar orang yang berangkat haji dengan fisiknya, bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Faktor yang kedua, serius dalam beribadah. Berhaji ke Baitullah atau rumah Allah adalah salah satu ekspresi kerinduan seorang hamba untuk bertemu dengan Rabb-Nya, sehingga syiar yang senantiasa dilantunkan jemaah haji adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagi.
Talbiyah ini menggambarkan betapa rindunya hamba kepada Allah, dan ungkapan kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah tidak harus diwujudkan dalam bentuk ibadah haji. Apalagi jika kondisi keuangan belum memungkinkan, kerinduan itu bisa diwujudkan dalam keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saat azan berkumandang, tinggalkan seluruh aktivitas sepenting apapun, entah itu meeting, rekan bisnis, bekerja, atau hal yang lain. Tinggalkan itu semua. Apalagi bila aktivitas itu semisal tidak penting atau ngobrol-ngobrol ngidul, maka segala panggilan Allah ikuti. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan shalah. Ketahuilah bahwa seluruh aktivitas akan serasa kecil apabila muazin telah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Singkirkan seluruh kemalasan, tinggalkan kasur yang empuk, lawan rasa kantuk, sucikan tubuh dengan berwudu dan bergegaslah memenuhi panggilan Sang Maha Kuasa alam semesta. Ketika manusia menggoda untuk berbuat maksiat, saat setan membisikkan untuk melakukan perbuatan dosa, ingatlah bahwa dosa dan maksiat adalah rintangan terbesar yang bakal menghalangi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan maksiat hanya akan membuat kita terlempar jauh, terasing dari Allah Azza wa Jalla. Istighfar dan tobat akan mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Hadirin rahimakumullah, faktor yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta istiqomah bukan hal yang mudah, namun membutuhkan perjuangan yang keras. Tanpa bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Faktor terpenting yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina imanan wa zayyanhu fi qulubina wa karih ilaina kufra wal fusuqa wal isya waj'alna minal rasidin. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa menyukai keimanan, dan jadikanlah keimanan itu indah dalam hati kami, serta jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Hadis riwayat Ahmad. Mukmin sejati akan menyukai sholat. Mukmin sejati akan menyukai membaca Al-Quran. Mukmin sejati akan menyukai sholat berjamaah di masjid. Mukmin sejati adalah menyukai ibadah-ibadah yang lainnya, sebab seluruh aktivitas itu akan mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Semakin rutin ibadah dikerjakan, hidup seorang mukmin akan senantiasa damai dan bahagia. Jika kita belum berkesempatan untuk berhaji dengan fisik kita hari ini, sungguh peluang berhaji dengan hati kita terbuka lebar di hadapan kita, kapanpun, dimanapun. Mari jangan sia-siakan rahmat Allah tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح خلق والخاطر لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك عليك يا سيدنا يا رسول الله. اللهم أغثنا سريعا به بعزة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.